بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. أيها الطلاب والطالبات من فصل التاسع بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. في هذا اللقاء إن شاء الله سنواصل دراستنا عن كتاب النكاح، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو المهر والوليمة. Al-mahru, mas kawin. Mas kawin adalah sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan, terutama umat Islam. Apa yang dimaksud dengan mas kawin? Mas kawin adalah harta yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di dalam pernikahan. Mahar sendiri memiliki nama-nama yang lainnya. Ada kata sadaq, nihlah, fariidah, ajr, aliqah, dan yang lainnya. Di dalam surat An-Nisa ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya seorang pria ketika mau menikah maka hendaknya dia memberikan mas kawin kepada istrinya. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunnahkan menyebut nama mas kawin di dalam akad nikah. Fa illam yusamma sahhal aqdu. Dan jika tidak disebutkan maka akad nikahnya tetap sah. Jadi, penyebutan nama mas kawin di dalam akad nikah itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi hanya sunnah saja. Makanya, apabila ketika akad nikah itu, atau di dalam akad nikah itu tidak disebutkan mas kawinnya berapa-berapanya, maka akadnya tetap sah. Wajib al-mahru bisalasati asya'. Mas kawin itu wajib karena 3 hal, yaitu al-awwal an yafridahu az-zawju ala nafsihi. Yang pertama, suami menetapkannya sendiri atas dirinya. Suami menentukan berapa besaran mas kawin yang akan dia berikan kepada calon istrinya. Al-thani, aw yafridahu al-hakim. Hakim yang menetapkannya. Hakim di sini berarti pemerintah. Kenapa pemerintah sampai menetapkan mas kawin? Besaran mas kawin ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa hal itu terjadi? Nah, di sini kemungkinan ketika suami tidak menentukan berapa besarannya, ataupun ketika terjadi silang pendapat di antara kedua belah pihak
berapa besaran mas kawin yang harus diberikan nantinya. Makanya hakim atau pemerintah turun tangan menentukan berapa besaran mas kawin yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. As-salis au yadkhul biha. Ketika suami mengumpuli istrinya, fayajibu mahrul misli, maka mas kawin itu wajib dibayarkan seharga yang pantas. Ketika suami mengumpuli istri kemudian belum menentukan besaran mas kawin, maka suami harus membayar mahar yang pantas atau mahar misal. Mahar misal itu mahar yang serupa. Maksudnya seorang istri akan mendapatkan mas kawin sebagaimana yang diterima oleh keluarganya atau saudari-saudarinya ketika menikah. Mereka dapat berapa dari suaminya. Walaysa li aqallis sadaq wala li aktsarihi haddun. Sedikit dan banyaknya mas kawin itu tidak ada batasnya. Tapi alangkah baiknya si istri ataupun mungkin walinya tidak mematok harga yang terlalu mahal sehingga nantinya akan memberatkan bagi calon suaminya dalam memberikan mahar. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang memberikan mahar kepada istrinya itu yang banyak. Dan istri yang baik adalah yang tidak meminta kepada calon suaminya mahar yang banyak. Jadi keduanya alangkah baiknya melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Sesuai kemampuan calon suami. Kalau calon suaminya orangnya kaya, maka hendaknya dia memberikan maharnya yang banyak. Tetapi kalau calon suaminya yang biasa-biasa saja, maka berikanlah mas kawin sesuai kemampuannya saja. Tidak yang mahal-mahal. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, iltamis walau khataman min hadid. Carilah olehmu mas kawin meskipun sebuah cincin dari besi. Ini Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat yang hendak menikah. Jadi besaran mas kawin itu tidak ada batasannya. Mau banyak, mau sedikit, terserah sesuai kemampuan calon suami. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabiah yang menikah hanya dengan mas kawinnya itu sendal. Jadi ketika ditanya Rasulullah SAW, apakah engkau ridho mendapatkan mas kawin sebuah sendal? Sahabat tadi menjawabnya, saya rela atau saya ridho. Maka Rasulullah memperbolehkannya. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfa'atin ma'lumatin. Laki-laki boleh menikahi perempuan atas mas kawin suatu manfaat tertentu. Jadi selain dengan harta, boleh juga mas kawin itu berupa sebuah manfaat. Makanya ketika sahabat tadi yang disuruh mencari mas kawin meskipun cincin dari besi, kemudian sahabat tadi tidak mendapatkannya, maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat tadi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an.
aku menikahkan engkau dengannya dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki. Jadi juga nantinya si suaminya bisa mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Dan itu adalah sebuah manfaat. وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ. Dan gugurlah setengah mas kawin karena perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri. Jadi ketika terjadi perceraian sedangkan suami istri tersebut belum sempat berhubungan, maka mas kawinnya gugur setengahnya. Jadi si suami hanya wajib membayar setengahnya saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Maksudnya ialah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar separuh mahar. Jadi suami tidak usah membayar mas kawin. Sedangkan kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mas kawin tersebut. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Walimatul ursi, resepsi pernikahan. Wal-walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Mengadakan resepsi pernikahan adalah sunnah. Jadi resepsi itu atau jamuan makan di dalam pernikahan itu bukanlah sebuah kewajiban. Akan tetapi itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya yang menikah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat tadi dengan bersabda, "Awlim walau bisyatin." Selenggarakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimahan itu tidak mesti yang mewah, yang mahal, yang segala ada, yang sampai menghabiskan ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Tapi cukup biasa saja, sederhana, yang penting selamat. Dan walimah itu merupakan tanda kesyukuran kedua mempelai bahwasannya mereka mendapatkan pasangan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengundang sanak saudara, handai tolan, tetangga untuk datang ke acara mereka, memberikan selamat, kemudian mereka dijamu dengan makanan yang telah disediakan. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Sedangkan mendatangi undangan resepsi pernikahan adalah wajib, kecuali karena ada halangan.
Di sini sebutkan bahwasanya mendatangi undangan resepsi pernikahan itu adalah sebuah kewajiban, kecuali kalau memang ada uzur syar'i yang menghalangi dia untuk menghadirinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri walimah, hendaknya ia menghadirinya. Dan menghadiri undangan itu memang merupakan sebuah kewajiban dan merupakan sebuah hak bagi orang yang mengundangnya. Sebagaimana yang disampaikan juga atau disebutkan dalam hadis, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Di antaranya adalah apabila diundang maka dia harus menghadiri undangannya. أيها الطلاب والطالبات، في هذا اللقاء نكتفي بهذا القدر. العفو منكم، شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.